Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Hari ini IHSG-nya cukup keren ya, tarikan di terakhirnya Bapak Ibu, dan dekat-dekat terakhir juga kita masih ada alert PGO nih. Jadi cukup menarik. Soalnya di tengah-tengah fluktuasinya agak seperti menunggu sesuatu. Padahal pengumuman acara timnas pelatih timnas kan pagi-pagi ya, jadi nggak tahu nih apa yang terjadi. Kalau lihat dari regional, ini Donald Trump lagi-lagi setelah dia Venezuela dia ke Iran ya, jadi kayaknya target ini minyak ini nggak tahu nih. Kalau bilang narkoba urusannya apa dengan Iran? Ya minyak lah. Lalu saya tadi pagi nonton siaran langsung pengumuman pelatih timnas, bagus juga ya. Lalu uh, ya sempat IHSG ini turun ini, tapi terakhirnya akan kita lihat. Saya nggak tahu apa hubungannya. Kalau lihat di dalam negeri ya gitu-gitu aja ya beritanya. Emas, metal-metal ya masih, Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Pokoknya kita akan menganalisa dengan volume price analysis saja lah. Jadi kan masalah berita ini kita nggak jelas juga ya. Jadi kita lihat volume price analysis. Dah, oke Bapak Ibu. Nanti ini saya nggak tahu yang mana, tapi yang pasti MBMA ini adalah salah satu saham yang wake up yang saya akumulasi sejak dia bottoming di tahun lalu. Eh, di sekitar 300-an, karena wake up besarnya belum terbentuk. Yang sudah ikut workshop pasti tahu. PGO juga salah satu sebenarnya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Jadi season 1, ya ini season 1 pengumuman timnas tadi, baik pagi. Nah, season 2 ini agak mendekati season 2 ini agak berfluktuatif. Ya, jadi sepanjang hari wah ini saya pikir down bar ini valid nih, down bar diangkat naik dan tinggi 0,7 ya. Jadi saya lihat beberapa saham memang kena tarikan. MBMA hampir auto reject atas, tapi di detik terakhir dia ada supply masuk sedikit. Net buy-nya berapa? 1,4 triliun, gede ya Bapak Ibu. Gedenya di mana? Ada di Inco, ada di ASI, ada di Merdeka, Baterai, BBNI, Antam. Ya, Antam. Ya, sementara keluarnya di mana? Harta, itu yang signifikan, BBCA, BBRI 50 miliaran. Jadi dia gede ini Bapak Ibu, 1,4 triliun, dan kalau kita lihat di foreign flow-nya Composite dia memang sudah akumulasi ya. Nah, saya ingin melihat di level 9.000-nya berhasil close di atas atau tidak ya. Dan hari ini saya kena switching, artinya Bapak Ibu ada saham yang sudah beggar, ya saya beli di 160, jual di 300-an, sudah unloading, sisanya sudah exit kena profit taking karena trailingnya kan naik terus. Nah, case-nya sudah ada, saya putar ke saham yang lain. Ya. Oke, ini dia alertnya Saratoga. Saratoga ini dapatnya saat dia Extreme Fear di bulan Desember ya. Saya tambah di situ Saratoga. Masuk banyak MBMA ini sudah lama. Adaro, PGO, Adaro ya dia bergerak kemarin ADMR, sekarang Adaro. Kalau mau pegang Adaro nih ada yang profit taking sebagian, nanti kalau di bawah 2000 dia beli lagi. Tapi mudah-mudahan dia menyentuh gap dulu ya. Ada gapnya luar biasa, nggak tahu, mudah-mudahan itu menjadi harapan untuk ditutup. Oke, Bapak Ibu, alert ini dia terkirim melalui Telegram bot ya. Lihat Saratoga pagi-pagi 10 jam 10 kan alertnya baru berbuka. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan alert robot yang sebelum jam 10 karena memang secara otomatis baru jam 10 bukanya. Jadi setelah jam 10 mungkin ada ya. Gini Saratoga walaupun dia sudah naik sebelum jam 10 tapi baru ada alertnya jam 10. Oke, di belakangnya adalah machine learning Bapak Ibu. Jadi dia kalau keluar alertnya jam 10, dia tidak tahu kalau sore-sore dibanting. Ini untung aja sore-sore ditarik. Kalau sore dibanting, ya dia nggak tahu kan, dia udah keluar dulu, itu namanya big data. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video, atau bisa scan QR ini. Kalau besok ada lagi alert, ini kan mau libur ya, nggak tahu nih besok mau dibawa kemana ya.
Besok masih ada terakhir ya sebelum libur Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ada lagi alertnya, Bapak Ibu bisa terima. Telegram channelnya silahkan join, website dan sosial medianya silahkan di follow. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya trader biasa saja Bapak Ibu ya. Jadi saya analisa aja, saya berikan bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu ikutin caranya, step by step, dilakukan analisa, cara membaca market, tutorialnya dibaca, ditonton, dipelajari, latihan lagi. Karena metode ini bukan saya yang menemukan, volume price analysis dan wake up method ini, tapi saya sudah berlatih juga. Udah ya bertahun-tahun lah ya, belasan tahun. Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, psikologi trading berbeda, cash kita berbeda. Saya saat ini posisi cashnya berbeda. Terus apalagi MPL, maximum pen level kita berbeda. Jadi Bapak Ibu anggap saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Ya. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Jadi Bapak Ibu, kalau menonton atau belajar YouTube, dari YouTube atau dari manapun, adalah banyak sekarang influencer lah. Wah, dia pamer bilang beggar apa segala macam. Jangan percaya 100% ya Bapak Ibu. Itu mungkin cocok untuk dia. Ya, jadi mungkin yang dipamerkan yang profit aja, yang loss-nya tidak ditunjukkan, kena stop loss tidak dipamerkan ya. Yang dipamerkan adalah yang profit, karena supaya apa? Supaya tertarik. Nah, hasil itu tidak terlalu penting, yang penting itu ilmu dan proses perjalanannya. Nah, Bapak Ibu, jadi apapun yang saya sampaikan itu harus diulang ya, dianalisa kembali, dites, diuji ya gitu. Jadi nanti kita akan belajar analisa menggunakan namanya volume price analysis dan wake off method ya. Kita menggunakan wake off. Oke, jadi disclaimer-nya on, tire trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management ya. Jadi kalau cari profit di pasar saham itu gampang sekali. Yang paling susah itu tidak loss besar dan profitnya konsisten. Itu paling susah. Jadi yang paling susah di pasar saham itu adalah profit konsisten. Ini butuh bertahun-tahun untuk bisa membaca market dan kita bisa tahu bagaimana supaya kita selamat. Itu saja ya. Jadi profitnya yang konsisten. Kalau sekali-sekali dapat profit gede itu bisa saja. Tapi bertahun-tahun, 20 tahun misalnya konsisten profit, itu susah. Jadi memang jam terbang, pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Prinsip di pasar saham itu jangan percaya dengan siapapun. Karena ini adalah sistem kapitalis, zero sum game. Jadi kalau ada yang mau profit besar, harus ada yang loss besar. Untuk workshop trading SPC sudah full ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang minta lagi tanggal. Saya ini aja udah meluangkan waktu ya. Dan memang tidak bisa banyak. Saya tidak suka mengajar sampai ratusan orang, 50-an, nggak suka gitu. Bisa ditanya kepada peserta yang sudah ikut, bisa tanya mereka bagaimana saya mengajar di kelas. Memang sukanya yang sedikit-sedikit saja. Kan ini harganya juga murah juga ya Bapak Ibu. Jadi saya memang dulu membuat workshop ini karena teman-teman saya sekolah di SBM ITB aja lah. Jadi makanya trading as business karena kami ini dulu sekolah bisnis. Jadi sudah full, jadi waiting list. Kalau batch 45 ada yang bertanya, Pak saya bisa masuk waiting list? Waiting list bisa saja, tidak ada masalah. Tapi kapasitasnya terbatas, cuma 10 paling nyaman. Ya. Nah untuk level advance, mohon maaf juga, cuma ada satu batch ya, yang ingin belajar volume price analysis dan wake up method, harus ikut trading as business lagi. Kalau ada yang bertanya, Pak saya sudah pengalaman 10 tahun, ya nggak bisa, tetap harus ikut trading as business lagi ya. Kalau nggak percaya bisa tanya yang sudah ikut itu. Kenapa harus ikut trading as business baru bisa belajar level advance-nya? Karena kita akan belajar bagaimana trading di pasar saham Indonesia secara logik ya. Sementara terkait dengan risk, dengan apa sekam sudah dipelajari di basic. Oke, untuk alumni gathering, ini sedang saya atur waktunya karena ini ada weekend sebenarnya pengennya Sabtu ini, tapi liburan pula saya sama anak dan istri. Jadi ya itulah waktunya juga sibuk. Nanti
Dia usahakan sebelum 31 Januari, sebelum batch 44 lah kita adakan ini. Materinya sudah sebagian besar sudah ada, di kepala saya sudah ada, apa yang disampaikan sudah ada, ya. Nanti kita umumkan ya. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa mengetik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Wah, agak lama ya. Oke, jadi kalau Telegram bot itu kan ada banyak ya Bapak Ibu. Supaya nggak salah, kalau Bapak Ibu ketik help dan di sini sudah ada volume price, mudah-mudahan tidak salah. Bukan karena ada kasus user pengguna mengetikkan perintah, tapi itu perintah dari robot yang lain. Saya ingat itu, saya tahu itu perintah dari robot bot Telegram bot Jelita. Dia cek di sini, atau Haki sama Haki ya, lupa. Terus nggak jalan, terus komplain ke saya, Pak ini saya akses chat ini kok udah dihapus ya? Ternyata tidak pernah ada. Jadi cek di sini ya, dicek satu-satu. Oke, jadi kalau udah ketemu volume price analysis, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak salah. Telegram bot, lalu di sini ada rotasi saham untuk daily, juga untuk weekly ada, dan jangan lupa nonton tutorialnya. Secara umum sudah dijelaskan semua di dalam tutorial, tinggal nonton atau tidak. Banyak orang yang punya pertanyaan berulang kepada saya, begitu saya bilang, wah ini nggak nonton berarti. Nah, Bapak Ibu ketik tutorial, ini ilmunya di sini ya Bapak Ibu. Jadi silakan ditonton, misalnya volume price, misalnya ini alert robot itu kenapa beberapa saham tidak keluar alertnya, padahal naik tinggi ya karena memang ya big data, karena memang sudah dijelaskan dalam video ini. Lalu kalau saya jelaskan, pasang dong anti stop loss hunter, ini ada. Supaya nggak stop loss hunter, kita pasang anti stop loss hunter. Nah, ini kalau sinyal ada uptrust, ada macam-macam lah sinyalnya, sign of weakness. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada sinyalnya VPA di sini, silakan ditonton. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu sedikit bertanya ke saya akan alihkan, udah nonton belum tutorialnya? Ini kan ilmu nih, ya volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat dengan belajar volume price analysis ini. 5-10% apa yang saya ajarkan di kelas ada di sinilah. Oke, kita mulai after market close analysis. Jadi yang namanya after market close analysis adalah kita menunggu data end of day ya. Jadi selama marketnya masih bergerak, kalau kita analisa harian belum valid, volumenya terutama. Jadi kita harus menunggu market close, karena pasar saham Indonesia ini agak brutal ya. Ada tarikan terakhir, ada bantingan terakhir, ada tiba-tiba drop 3%, 2% lebih, lalu ditarik lagi ke atas, pokoknya brutal lah. Nah, kita harus tenang dalam trading, kita tunggu marketnya tutup, baru kita bisa analisa, karena kalau marketnya sudah tutup, sudah valid lah itu datanya. Sementara kita kan analisa tidak pakai berandai-andai, kita analisa menggunakan data, jadi datanya dulu harus valid. Oke, Bapak Ibu bisa ikutin saja step by stepnya. Langkah pertama adalah kita cek alertnya. Jadi di robotnya Bapak Ibu ketik alert. Nah, agak lama nih, rame sepertinya. Oke, kita hari ini ada Saratoga, MBMA, Adaro, dan PGO. Jadi Bapak Ibu, Adaro ini mungkin mengejar gap ya, saya nggak tahu sampai mana. Tapi memang demand-nya besar. Saratoga saya dapatnya pas saat dia ekstrim ya. Coba kita lihat di mana nih kemarin saya dapat Saratoganya. Kayaknya di bulan Desember lah ya. Ada terus Adaro, PGO. Nanti saya usahakan satu kita analisa detail, sisanya kita analisa singkat saja. Oke ya. Kita cek dengan Rekom. Nah, jadi langkah pertama di after market close adalah kita lakukan screening, cari saham. Jadi kalau ada cash ya, terutama kalau nggak ada cash ya kita skip lah. Oke, Rekom. Ya, ini Rekom. Pak dan Ibu, kalau kita lihat AAD, ADMR kemarin ada alert, sekarang dia sign of weakness, harusnya begitu, memang koreksi. Jadi Adaro bisa jadi besok sign of weakness juga sebelum libur. BBNI energi sign of weakness. ESA nih. ESA jangan
terlewatkan karena dia kalau nggak salah fase akumulasi sedang berjalan ya. Tapi belum ada alert, jadi saya tidak bahas. MBMA, MBMA ini adalah kalau di grup alumni, kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop level advance, kita selalu mencari saham-saham yang wake off-nya belum terbentuk. Nah, MBMA, PGO, Avia, banyaklah beberapa saham yang sudah kita tampung lagi panik-paniknya. Saratoga dapatnya di saat ekstrim ya. Kalau nggak salah tanggal 15 atau tanggal 14 Saratoga itu ekstrim fear. Astri, BBNI, GJTL, PGO. Ya PGO ini menarik karena detik terakhir ya Bapak Ibu. Ini menarik sekali PGO ini. Karena dia wake off-nya juga belum. Ya jadi kalau di grup alumni ini kita bahas-bahas nih ya. Nanti kalau yang berminat tunggu aja level advance-nya. Pattern jadi PGO ada alert Saratoga. Ini GJTL juga dipantau terus ya Bapak Ibu. Ini katanya Lokeng Hong aktif melakukan pembelian. Cuman kita tunggu aja the best time for buying ya. Di sini kita lihat Goto potensial reversal, BBCA potensial reversal, banyak ya saham-saham yang potensial reversal. Jadi kemarin itu ada kejadian jatuh berapa persen ya? 2% lebih lah, mau 3%. Nah, order saya buy on weakness itu dimakan banyak. Dan hari ini umumnya yang kena kemarin itu positif, profit taking. Oke, ini Pegas juga bisa dipantau nih Pegas Bapak Ibu. Telkom potensial reversal. Lalu kita lihat di sini Rocketjet ada BBNI. Tapi sayang saya tidak pegang pula BBNI, pegangnya BBRI, Telkom buy. Golden Cross, Cepin dan Telkom. Jadi dua ini bisa dipantau Bapak Ibu. Dead Cross-nya Bumi dan Petero. Jadi kalau yang apa Doncian banyak nih. PGO, saya pengen bahas PGO karena dia the best time for buying. Ya. Bukan PGO. Iya. Break ya. Karena pas terakhir tadi pas saya lihat juga ada alertnya pas dekat-dekat penutupan habis itu ditarik. Ya, jadi antara MBMA dengan PGO ya. Jadi nggak apa-apa lah nanti kita bahas lebih saja, yang lainnya nanti singkat. Kalau Adaro nanti kita singkat saja ya. Adaro ini kalau yang sudah profit taking berdua turun di bawah 2000 kita beli lagi. Ya. Cleo dia break lower low ya. Baik. Setelah itu kita lihat SCR Vibum. Kita mencari saham yang confluent. Ini Vibum ini adalah favorit saya Bapak Ibu. Kalau sahamnya ada meledak volumenya ya. Ya, karena mazhab saya itu volume price analysis Bapak Ibu. Ya, jadi kalau volume price analysis itu ini kan volume price analisis kan. Kenapa volume di depan? Karena volumenya ini yang menjadi guidance ya. Jadi guidance kalau volumenya meledak ya pasti sesuatu, cuman harus dianalisa. Ya, Bapak Ibu nanti kita pada Sochi, Toto ini keramik, toilet atau apa ini ya. Kita cek dengan SCR Extreme. Ada nggak saham-saham yang sudah Extreme Fear untuk kita buy on weakness? Katanya saham-saham BRPT ini Projoko Pangestu ya, dianalisa dulu. Saya belum berani mengatakan, harus analisa dulu. Apakah mereka fase wake off-nya dianalisa dulu Bapak Ibu. Apakah ada demand zone-nya untuk buy on weakness? Kalau tidak ada, seperti menangkap pisau jatuh, dia harus ada demand zone-nya. Oke. Oh, ini banyak yang extreme grid ya. Sell on strength terus itu. Kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbelah hope. Nah, Telkom ada tadi di Rekom. Ini mungkin banyak ya. Adi bisa dicek. BBNI bisa dicek. Ada di situ. Lalu mana lagi yang habis panik terbelah hope? Kemungkinannya kalau udah muncul di Rekom, ESA muncul di Rekom, muncul di Alert Robot, itu kemungkinan habis panik terbelah hope, potensinya besar untuk bottoming. Oke, kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini kalau saham-saham sudah Hope, let profit run, mungkin dia akan bergerak ya kayak Adaro, dia mungkin akan masuk ke grid ya. MBMA, ya. Pawon ini agak tinggi volatility tapi sabar saja ya. Oke, kita cek dengan SCR Top FF. Top Foreign Pro tadi kita sudah singgung.
Oke, kita tahu ada Inco, ASI, MBMA banyak ya yang net buy hari ini asingnya 1,4 triliun. Kita harus combine dengan SCR top kaki. Top kaki itu adalah top hajar kanan, hajar kiri. Jadi dia kalau asingnya net buy dan kita lihat juga hajar kanan, berarti greedy nih sahamnya ya. Asingnya support. MBMA hajar kanan luar biasa, lalu dia aja juga MBMA 197 hampir 200 miliar dia asingnya net buy, berarti lokal dan asing nih. Tapi kan kita tahu MBMA ini belakangnya siapa ya? Grup Merdeka lah, Merdeka Cooper. Adaro juga hajar kanan, lalu MDKA hajar kanan, ASI hajar kanan, hajar kiri Bumi Dewa ya. Jadi ini cengdong jualan. Kalau lihat di Telegram channelnya, kita lihat ini ada cengdong jualannya. Kalau cengdong yang jualan, dia insider. Terus Bapak dan Ibu mau beli, ya kalah pasti. Retail melawan mereka pasti kalah. Dewa, Adesti Tungkas Pratama nih, dia jual. Ya terus Bapak Ibu nampung, ya pasti nggak akan bisa dilawan lah kalau kita retail. Paling kita beli 10 juta rupiah, 20 juta rupiah ya. Sekali beli paling cicil. Ya dia kalau jual sekian berapalah miliaran ini ya, profit taking dia. Jadi kalau kita lihat Dewa, Bumi Dewa itu dijual, jangan ditampung lah Bapak Ibu. Jangan coba-coba melawan market. Kita jelas ini hajar kiri, buang kiri, profit taking, sudah naik tinggi dia ya. Oke. Lalu kita lihat SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Inet, pullback Jasa Marga nih Bapak Ibu. Maha dan Toba. Nah, ini ada yang bilang, kenapa Toba tidak muncul dalam robot? Ya karena dia di luar Kompas 100 ya. Nanti kalau ada waktu kita buat dia analisa sahamnya lah. Jasa Marga, Toba. Nah, ini yang kita kenal lah. Inet juga. Nanti kita cek dengan sekarang. Udah itu ya Bapak Ibu. Untuk screening saham sampai situ aja. Kalau mau yang saham-saham under value, Bapak Ibu bisa SCR UVAL. SCR UVAL. Ini saham-saham yang under value. Nah ini ya Bapak Ibu. Adi, Tekim. Ya ini yang under value semua. ASI, ACES nih 4%. Pegas, Pawon. Ya. Kalau percaya ya. Sekarang kita akan mulai analisa composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Bapak Ibu ikutin aja. Garis miring Speedo Composite untuk melihat speedometer Fear and Greed. Composite dengan kenaikan 0,7 ya. Hari ini dia tetap berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kemarin-kemarin sempat ekstrim, lalu supply-nya masuk, sekarang mungkin retest lagi dia. Dia kan ada selling KMX, buying KMX, auto recent, secondary test. Kita tunggu apakah dia menjadi change of character atau tidak. Lalu kita cek dengan star, cek 0. Oke. Nah, properti Bapak Ibu dengan kenaikan composite 0,7, kita lihat sektor properti ini bergerak ya. Lalu yang di sini cyclical sudah naik tinggi, industri naik tinggi. Oh, energi berbalik relatif terhadap komposit yang melemah. Basic tetap menguat, finance melemah ya. Non cyclical ada penguatan, kesehatan berbalik arah menguat, teknologi melemah. Tapi yang habis panik terlebih dahulu sektoralnya adalah sektor nomor 9. Dan di sini kalau kita lihat ini ada nomor 8 ya. Nomor 8 non cyclical kita lihat. Star C8. Bagaimana sektor nomor 8? Nomor 8 ada GGRM, ada HMSP, ada apa di sini? Oh, agak-agak melemah mereka, tidak banyak ya. Kalau yang Cleo Unilever, di mana Unilever? Unilever melemah ya, koreksi. Ya, Bapak Ibu bisa cek lah. Star S juga, Star S 8 ya, harus rajin-rajin sih ngecek. Nah, ini kalau pusat rotasinya diganti, bukan lagi composite tapi non cyclical, ya nggak jauh beda lah. Java ada pembalikan, apalagi nih, LSVP, Unilever benar melemah ya, jadi nggak jauh berbeda, memang konsisten mereka.
Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri, cek-cek, cari saham yang habis panik terlebih dahulu, baik kalau pusat rotasi komposit atau sektoralnya. Oke, sekarang kita mau bahas apa dulu tadi? Kita bahas sahamnya ya. Saya ingin membahas, jadi ada dua saham yang saya pegang. Ada banyak nih, semuanya saya pegang kebetulan. Saratoga baru ngambil, buy on weakness, MBMA sudah dari tahun lalu, Adaro di bawah 1700, sudah sell on strength. Pegeo nih, Pegeo yang kita coba bahas ya Bapak Ibu, karena Pegeo ini sama dengan MBMA, tapi saya bahas MBMA dulu. Supaya saya memberikan contoh bahwa saya ini stylenya memang mencari saham-saham yang wake up struktur besarnya bermain di monthly atau minimum weekly belum terbentuk. Kita cek alert MBMA. Jadi kita akan bahas MBMA, tapi nanti saya akan gunakan di Pegeo karena sama mereka ya. Bedanya kalau perusahaan swasta, wake off-nya lebih enak membacanya. Karena dia market system. Tapi kalau BUMN seperti Pertamina Geo, ini agak ajaib ya. Itu karena saya pernah bekerja di Pertamina, dan agak ajaib nih perusahaan Pertamina nih. Dia mau terbang tinggi ikut 14 ya, Fortune, 500 Fortune ya, perusahaan-perusahaan 500 perusahaan terbaik, tapi ekornya dipegang, jadi nggak bisa berkembang gitu. Jadi dipaksa untuk punya obligasi services gitu. Padahal kalau perusahaan minyak di luar negeri ya nggak ada kayak Pertamina itu. Oke, kita lihat alert. Jadi kemana-mana bicaranya. Kita lihat alert MBMA ya. Jadi sekadar perbandingan aja, bukan sok tahu saya. Jadi MBMA ini kalau lihat 10 alertnya itu bulan 9 dia sudah ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada. Tetapi kalau Bapak Ibu rajin mengikuti, MBMA ini bottomingnya di tahun lalu ya, Januari, Februari, Maret, April gitu ada bottoming, disitulah di sekitar 300-an kita membeli waktu itu. Oke, kita cek dengan Speedo MBMA, mudah-mudahan bisa detail. Dia extreme grid ya, karena kalau udah extreme grid besok-besok hati-hati kalau dia koreksi. Ada dua pandangannya, besok koreksi adalah untuk buy on weakness, menambah posisi ya, bagi yang ketinggalan bisa nambah posisi karena mainnya jangka panjang ini. Oke, weekly-nya Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kita cek dengan star MBMA relatif terhadap komposit yang naik. Oke, MBMA sempat dia the best tempo habis panik terlebih dahulu ketika berada di zona ini. Sekarang dia sudah naik zona grid. Biarkan dia bergerak ke sana. Hari ini terjadi akselerasi padahal kompositnya menguat. Ini berarti sangat kuat MBMA. Alertnya jam berapa sih ini? Alertnya jam 10. Ya, dekat-dekat pre-closing ditarik ini sepertinya. Volumenya juga signifikan besar kalau begini bentuk rotasi sahamnya. Kita lihat weekly-nya, Westar MBMA. Oh, jadi weekly-nya dia sempat melemah bottoming. Minggu lalu udah harus masuk. Karena alertnya juga sudah ada juga minggu lalu nih. Bulan 1 ya, tanggal 2, 7, 13 sudah harus masuk di sana. Oke, kita lihat dengan VPA monthly MBMA. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki bisa ikut level advance volume price analysis, kita akan bahas cari-cari saham gini. Jadi bottomingnya itu di April. Oke, jadi dia IPO ya. Ini IPO ya kalau nggak salah ya di sini. Setelah IPO dia marking down. Kalau Bapak Ibu ketemu saham-saham ya bukan, tapi saya harus jelasin dulu ya. Kita mendapatkan namanya di sini adalah selling climax, ini adalah stopping volume, lalu dia nanti di weekly ada rebound di sini, April stopping volume. Nah di monthly-nya ini adalah selling climax, auto reaction, ini adalah secondary test. Oke, di monthly, kalau dia bermain di monthly bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, itu bukan retail, itu bukan supirnya bukan Roy Barus, itu bukan ini. Supirnya ini nggak kaleng-kaleng kalau dia main di monthly.
Monthly-nya memang belum tutup, tapi dia sudah berhasil close di atas high-nya ya. Jadi berjalan baik. Ini harusnya saya jelaskannya di workshop nih. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Nah, di sinilah nanti akumulasinya. Saya averaging-nya sejak di sini nanti di weekly. Higher high, high low, sekarang higher high. Nah, ini tinggal dia ngelihat demand zone sebelah sana, supply-nya seperti apa. Bukan demand, supply ya kalau di atas. Volumenya sudah bagus, Bapak Ibu. Dia sudah semacam ledakan volume, padahal ini masih tanggal 13. Kalau dia naik terus, mudah-mudahan dia close di atas 750, maka dia bisa jadi ledakan volume nih. Oke, ingat, ini ledakan volume kalau terjadi di weekly, bukan main-main itu ya. Oke, kita lihat weekly-nya. Oh, nggak apa-apa ya. VBP, monthly, MBMA. Kita mulai supply-nya, penahannya seberapa besar. Ya, ini ada supply ya Bapak Ibu ya. Ini ada supply. Jadi dua ini adalah supply-nya nanti ke atas. Nggak apa-apa, ini mudah-mudahan tembus lah. Oke, kita dengan VPA, weekly, MBMA. Kita lihat weekly-nya. Kalau weekly, untuk membacanya weekly ya. Oke, lihat, ini adalah selling climax, ini ada batas 500-nya, dia terus 500, begitu di atas 500 ada supply yang akan masuk. Oke, ini adalah stopping volume, konsisten dia, selling climax, authorization secondary test. Nah, di sini dia mulai akumulasi. Jadi saya waktu berapa minggu di sini averaging 360 sebab masuknya lebih awal. Jadi berapa kali tes, saya tambah lagi banyak, ini demand-nya di sini saya masuknya banyak. Ini tes banyak lagi, sekarang sudah naik ke atas. Ya, jadi mulai bottoming itu waktu di harga-harga 250 itu panik-paniknya. Tapi dengan adanya sinyal besar, ya di sini mulai masuk lah. Ya, nanti lihat di daily-nya. Nah, pattern-nya asal dia naik, dia akan turun dulu. Dia naik, dia turun dulu. Dia break up, dia turun dulu. Dia naik, dia turun dulu. Ini kalau dia naik, ini harus turun dulu. Ya, jadi kalau dia berjalan begini, itu bagus. Ya, jadi kalau ini kan break, besok kita tunggulah yang belum punya atau mau nambah posisi, kita tunggu dia turun dulu. Nanti kalau di bawah ini ada pola-pola ini, kita masuklah. Ya, ini weekly-nya belum valid, tapi volumenya sudah di atas rata-rata weekly-nya karena masih hari Selasa ini, ya. Oke, kita lihat VBP weekly MBMA. Nanti kita bandingkan dengan PGO. Sama itu, karena saya sudah masuk. Jadi, di sini dia Bapak Ibu ya. Di sini ada flat, di sini demand waktu itu. Pada saat di sini di daily-nya saya masuk cukup banyak. Entry-nya mulai di sini. Ini ekstrim waktu itu. Ini ambil lagi, dapat lagi, ambil lagi, dapat lagi. Ya. Terus ke atas tinggal menaikkan stop loss saja. Saya tidak punya rencana untuk nambah posisi karena sudah full power di situ. Kalau saya nambah posisi nanti averaging saya jadi makin tinggi. Lebih bagus saya diversifikasi ke saham yang lain. Yang kalau bisa dapat begini juga. Kita dengan VPA, MBMA. Jadi Bapak Ibu ikutin saja ya step by stepnya. Nah, ini di daily-nya. Kalau kita baca daily, ya dia berjalan siklus kecil, marking up, distribusi, marking down, akumulasi. Ada semacam springnya, the best time for buying, second chance to buy, naik lagi, ya, turun lagi. Oke, ini ada uptrust, karena dia ada uptrust, dia turun lagi ke bawah. Nah, ini dimension ngambil di sana, selling climax, ini akumulasi kecil ya, daily tapi, dia naik lagi ke atas, break. Nanti kalau naik ke atas, dia turun lagi nih. Ya, berapa bulan, mungkin sampai di sini, mungkin ya. Naik lagi. Jadi, lihat polanya memang begitu MMA. Harus sabar. Jadi, dia marking down, akumulasi, marking up. Ya, gitulah. Jadi, sabarlah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bermain ini, mainnya di weekly memang. Jadi, fase B-nya kelihatan, lihat ini volumenya. Oke, sekarang dia sudah ekstrim. Tapi tidak ada sinyal potensial buying climax. Kalau dia mau turun, Bapak Ibu tunggu aja di 720, tunggu di sini. Ini dimensionnya ada di sini. Dia akan turun pelan-pelan, pelan-pelan, mungkin rebound di sini. Akumulasi lagi, naik lagi ke atas. Ya, lihat polanya seperti itu. Jadi harus sabar memang.
Kalau kita cek dengan VBP, MBMA, ya volumenya oke, valid. Nah, ini ada yang zona mungkin dia akan turun dulu ke sini besok MBMA. Bahkan kalau perlu dia retest dulu di sini, ada dimensionnya di sini lah. Saya nggak tahu dia retest, mungkin cucuk naik lagi untuk ngetes zona demand ini. Ini kan ada supply and demand nih di sini. Kemudian naik ke atas. Jadi kalau dia ini berapa persen? Oh, 19%. Jadi kalau besok dia turun, ya itu jangan terlalu gimana-gimana ya Bapak Ibu ya. Jadi biasa ini. Ya. Oke. Lalu kita cek dengan wave. Evol dulu lah. Slash evol. MBMA. Saya mau lihat power box-nya. Oh iya, dia power box-nya. Kalau yang agresif, power box-nya berarti stop loss di sini. Ini adalah zona untuk buy on weakness. Jadi bisa saja turun tertahan di zona ini karena ada demand, supply and demand. Stop loss agresif di sini, konservatif di sini. Saya masih di sini ya, pakai weekly saya. Stop loss-nya. Kita lihat dengan wave, MBMA. Kalau kurang paham, evol, nonton tutorialnya. Wave, zigzagnya gimana? Zigzag, zigzag, zigzag. Sudah low, high, high, low, high, high. Dan dia ini warna hijau, wave-nya up ya. Dan hari ini ramai sekali hajar kanan dengan nilai 247 miliar di MBMA. Kita cek dengan DOM. DOM MBMA, apakah asingnya dominan atau tidak dengan MBMA. MBMA kalau kita cek hari ini asingnya 14,1%. Dalam 5 hari ada 6,3%. Artinya kalau kita lihat memang masih, walaupun asingnya masuk besar, tapi ini dominannya lokal ini Bapak Ibu. Termasuk saya kan lokal. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIF MBMA. Kita lihat dulu bagaimana korelasi pergerakan harga sahamnya dengan MBMA. Oh, luar biasa hari ini. Hari ini asingnya net buy 197,9 miliar. Dan itu kalau kita tarik ke belakang adalah volume terbesar masuk harian. Terbesar ya, dalam satu hari masuk. Ya, jadi bisa dikatakan mungkin asing ya. Lokalnya yang dominan. Ini asingnya masuk, sahamnya naik, ini asingnya masuk. Jadi besok kalau mau pullback dia, tunggu di 735, ini bulatin aja 735, tunggu di 985. Ini ya level-level ini. Di sini baru banyak. Oke. Kita lihat dengan trend MBMA itu urutannya. Kalau lihat trend, ini kayaknya laporan ini financial ratio-nya nggak valid ya. Maksudnya nggak update nggak tahu ya. Over value tapi ini nggak update nih, harusnya sudah key berapa nih, key 3 harusnya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini kita punya 750, ini punya 700, ini zona. Jadi besok kalau dia turun, ini mungkin tambah 1 lot, di sini tambah 2 lot, ini tambah 3 lot. Di sini baru kelipatannya berbeda, 6 lot, 12 lot, 24 lot, 48 lot. Ini mungkin 100 lot gitulah ya. Mulai zona ini baru kita piramidanya besar. Karena yang kita antisipasi dia harus seperti ini nih. Kalau dia break ke atas, dia turun dulu. Nanti kalau udah mulai kelihatan kesetimbangan supply and demand baru kita masuk banyak. Ini tahunya dari mana? Dari sini zona demand-nya. Oke, dia akan mengetes ini ya. Jadi kalau ini yang dites mana? Mungkin kan ekor ini. Jadi kalau udah turun ke bawah, slow saja MBMA ini. Kita cek dengan PWS, MBMA. Pokoknya jangan euforia karena naiknya 19% satu hari. Jangan aneh kalau besok orang profit taking. Oke, kita lihat MBMA hari ini volumenya sangat tinggi, spreadnya lebar, close-nya sangat tinggi, dan zona akumulasi juga strong. Oke, Bapak Ibu. Jadi dia biasanya ini kan abu-abu naik nih. Jadi dia akan cucuk dulu kayak inilah nih. Jadi dia naik, dia cucuk untuk naik lagi. Jadi dia harus turun dulu, cucuk, ini sambil bergerak ke atas untuk naik lagi. Kan polanya begitu tuh. Oke, itu untuk MBMA. Jadi MBMA ini kalau dia ada koreksi karena dia wake up besarnya belum ada,
memang harus bisa buy on weakness, tapi harus sabar ya Bapak Ibu, jangan melihat dia turun koreksi, harus bisa lah baca wake off-nya atau struktur cycle-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya ilmunya, nonton dulu tutorial yang mudah-mudahan cukup ilmunya. Oke, kita lihat saham berikutnya. Yang saya pengen bahas itu adalah PGO, karena PGO ini dia break, bisa jadi the best time for buying untuk siklus tertentu. Kita lihat dulu ya, alert PGO. Jadi agak detail, nanti untuk Saratoga dan Adaro kita singkat saja. PGO, jadi dia bulan 12 ada, setelah itu 1 bulan vakum. Nah, saya kalau nggak salah di tanggal 15, bukan itu Saratoga. Ini PGO, ini lupa saya di mana. Kita lihat dulu lah ya, saya lupa. Saya masih tertukar-tukar antara PGO dengan Saratoga. Yang saya beli sangat ekstrim itu Saratoga. Maaf. Kita cek dengan Speedo PGO. Nanti PGO ini Bapak Ibu silakan lakukan analisa sendiri detail seperti MBMA. Karena dia struktur besarnya mirip. Bedanya PGO ini karena ada Pertamina, ada BUMN-nya saja. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi kalau Bapak Ibu ngetik speedometer, dia berada di grid, artinya demand-nya lebih besar. Kalau udah extreme grid, hati-hati seperti dengan MBMA itu. Sudah extreme, artinya terlalu greedy. Besok terpancing orang untuk profit taking di MBMA. Ya. Kita cek dengan Star. Oh, apalagi libur nanti ini hari Jumat nih. Star PGO. Ya, itulah MBMA-nya. Kalau jangan terlalu euforia, besok orang akan profit taking di MBMA. Tapi kalau sudah punya pengalaman, kalau beli akumulasinya di sekitar 300-an, ya tenang-tenang saja. Star PGO, rotasi saham PGO, ya Pertamina Geo dia juga terjadi akselerasi ya Bapak Ibu. Ini lihat jarak antar bintangnya menguat. Kalau begini harus lihat weekly-nya, Bapak Ibu cek sendiri nanti. Saya mau menambah di VPA monthly. Saya mau memberitahu bahwa PGO ini adalah salah beberapa, ya bukan salah satu, bukan salah dua, salah beberapa yang kita bahas di dalam workshop volume price analysis dan wake up method, dan dia di dalam monthly-nya belum terbentuk. VPA monthly salah, VPA monthly PGO tidak ada nama sahamnya, jadi salah. Oke, Bapak Ibu bisa lihat APO-nya di sini ya. Mudah-mudahan datanya tidak salah. Dia turun untuk new low. Ini dulu incaran, tapi ini adalah demand zone. Naik, test, high low, higher high. Terbentuk sudah. Apakah wake off-nya sudah terbentuk? Menurut saya belum. Dia turun lagi, dia akan mengambil demand zone di sini. Nah, disinilah saya masuk PGO. Baru dia naik ke atas, ini menjadi high terhadap low. Baru dia naik ke atas. Ini mainnya di weekly. Ini adalah higher high. Maka dia turun lagi. Membentuk high low. Oke. Tinggal dia nanti naik lagi membentuk higher high. Saya nggak tahu nih berapa bulan dia butuhnya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 2000-nya baru tercapai nanti setelah 6 bulan lagi lah ya. Atau bulan 7, bulan 8. Jadi kalau lihat ini Juli 1 tahun, ya harus sabar memang ya. Jadi dia turun, naik, turunnya lama ya, naik. Yang di sini lama, di sini cepat. Jadi kalau turun ini selling climax, ya nanti kita lihat weekly. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perbedaan volumenya. Ya saat dia turun volumenya. Makanya kita belajar volume price analysis. Ini harmoni dan anomali. Ini harmoni ya. Dia turun, tentu harmoni ini. Jadi saat dia turun volume kecil kita masuklah. Oke, kalau ini monthly-nya belum karena masih tanggal berapa nih? Tanggal 13. Itu ya ceritanya ya, Bapak Ibu, jelas. Dia sedang berjalan ya. Kita lihat VP weekly. Jadi wake off-nya umumnya berjalan di weekly, tapi monthly-nya harus dicek. PGO. Oke, jadi dia berjalan ya nih. Nah, ini tadi yang bilang. Nah, pas di sini nih kita mulai masuk. Karena dia ngambil demand di sini, naik, break, dia akan tes ke sana untuk naik lagi. Oke, jadi saat dia jatuh, kita lihat volumenya. Begitu dia naik, volumenya besar, dia udah masuk di sinilah.
Nanti akan ada entry-nya ya. Ini double bottom di daily. Dia naik ke atas. Ini perjalanannya memang panjang ya. Jadi inilah saya bilang bedanya kalau dia BUMN, menurut versi saya, bukan saya tahu. Karena BUMN untuk dianalisa sektor energi kan nggak banyak juga ya. Pertamina nggak ada, cuma PGO aja. Ini turun ke bawah, tapi lihat volumenya. Ya begitu terjadi perubahan volume, makanya masuk nih. Nanti di sini ada bottoming untuk di daily-nya untuk entry. Kita lihat VBP weekly untuk melihat itu adalah dimension yang diincar gitu. VBP weekly PGO. Jadi masuknya dari mana Pak? Ya masuknya waktu itu ada alert dan dia dimension ini. Ini dimensionnya di sini ada. Ini diincar di sini. Dia ngetes di bawahnya. Jadi sebenarnya dimension kalau dari weekly-nya yang terbesar di sini. Makanya nanti begitu di daily, zona-zona ini menjadi re-entry. Ya inilah, di sini dia ya. Oke, jadi ketika dia tes di sini volumenya kecil, kita mulai buy on. Ini di dalam daily-nya kalau nggak salah ekstrim dia. Kita lihat dengan VPA PGO. Jadi masuknya dulu sekitar 800, 700. Sekarang kita lihat. Ini daily-nya ya. Nah, daily-nya siklus besar ya, siklus besarnya kelihatan. Nah, ini semacam head and shoulder, ini head-nya, ini shoulder-nya. Lalu dia marking down. Ini selling climax, auto range secondary test. Kita sudah punya stop loss di sini. Kalau yang baru mau masuk, dia break low, high, high low, higher high. Ada yang bertanya, Pak Roy, apakah ini spring? Ya, kalau mau dikatakan spring, volumenya juga nggak signifikan juga. Ini masalahnya kalau spring itu harus lihat volume. Tapi paling nggak kita tahu kalau mau masuk entry first di PGO ini stop loss-nya kelihatan di 1070, 1065, 1060 ya, stop loss-nya berlapis. Jadi dia sudah membentuk ini nih, low, high, high low, higher high. Yang agresif stop loss-nya di sini, yang konservatif stop loss-nya di sini. Dia sudah membentuk pattern. Gitu ya, low high, high low, higher high. Itu yang penting saat dia bottoming. Jadi nanti ini kalau kita anggap sebagai the best time for buying, maka dia akan turun, ya, akan turun memberikan ke bawah second chance to buy. Lihat price dan volume valid ya. Effort to rise bullish sign. Volumenya sangat besar, spreadnya wide dan close-nya high. Jadi berjalan ini ya, bottomingnya berjalan. Kalau besok mau buy on weakness, tunggunya di 1240. Lalu di zona ini ada dimension sampai 1064. Itu agresif, stop loss-nya mungkin di bawah ini nggak tahu berapa, silahkan dicek. Tapi mau konservatif, kita menunggu, mudah-mudahan dia membentuk double bottom. Jadi sampai bawah ini kita nunggu buy on weakness, penting stop loss datang. Karena kan di weekly-nya tadi sudah semacam bottoming ya. Oke ya, jadi ini entry-nya kelihatan stop loss-nya. Kalau mau main nge-swing jangka pendek juga bisa dapat nih di sini ya, di 1900. Tapi kalau saya sih, kalau mau sell on strength mulai 2000 saja ya. Oke, jadi ini di sini kita buy on weakness. Kalau yang agresif stop loss-nya di sini, konservatif stop-nya di sini. Volumenya ini yang mantap, ini juga sudah buy. Kita lihat VBP-nya, VBP PGO. Di sini ada supply reject nih. Ini supply ini semua nih ya. Dia menutup gap. Ini ada sell mother candle, supply juga. Ini dia. Lalu ya target jual di atas lah kalau mau. Nah, kalau dia turun, belinya di mana? Ini ada yang besar. Jadi kalau dia turun, jaga atas, jaga di sini, jaga di sini. Ini banyak nih. Nah, kalau mau stop loss di bawah atau piramida lah. Karena dia kalau turun, kita menunggu tes double bottom. Ya, ini kan enak nih kalau dapat barang, ya paling dia cucuk
untuk stop loss hunter. Tadi ada yang bertanya TPI apakah itu spring? Aduh, saya belum tahu juga. Mungkin aja itu ya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow, PIF, PGO. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PGO. Bapak Ibu harus cek dulu apakah dominasi rasionya besar asingnya. Tapi kalau kita lihat kecil saja, dia 12,44 miliar asingnya net buy dan 5 hari ada 9,8 miliar net buy. Tapi dalam 20 hari dia masih net sell. Jadi kalau kita lihat nih, memang November dia bolak-balik tipis-tipis saja. Mungkin tidak dominan. Jadi besok kalau mau buy on weakness di 1235, 1105. Nah, di bawah swing low ini ada 1145 juga swing low di 1110. Nah, ini kita nunggu zona buy entry-nya juga jaga atas. Kalau dia the best time for buying ya. Lalu kita cek alert lainnya Saratoga. Saratoga ini ada nggak saya masuknya di sini ya? Saratoga ini kita cek dulu SRTG dia ada ini. Ada ekstrim. Ekstrimnya kalau nggak salah bulan Desember ya. Di mana ya Saratoga bulan November? Extreme Grid. Nah, ini dia. Bulan berapa nih? Januari ya? Oh ya, Saratoga di Januari ya, maaf. Bukan, saya kayaknya ada juga nih. Januari dia Saratoga Januari tanggal 13. Ini kapan nih? Iya, Januari tanggal 13 dia ekstrim, bukan Extreme Grid. Kita cari Extreme Fear. Januari tanggal 13 sekarang. Mana ya? Ada tuh saya melihat ekstrim. Tanggal Desember. Karena saya masuk lupa. Ini tanggal berapa nih? Di mana ya? 26 Desember kok. Itu 26. Jauh di bawah nih harusnya. Desember. Di sini dia tanggal berapa nih? 14, iya betul. Jadi Saratoga itu Extreme Fear tanggal 14 Desember ya, Bapak Ibu. Masuknya di situ. Oke, jadi walaupun nggak full power saya di Saratoga ini, tapi saya sudah diskusikan bahwa saya masuk ke Saratoga. Oke, kita lihat dengan alert SRTG tadi sudah pada belum ya? Saratoga, iya, tanggal 14 Desember masuknya, baru alert pertamanya fresh tanggal 30. Jadi masuk dulu. Sekarang udah berkali-kali. Kita cek dengan Speedo SRTG, ini saya singkat saja ya. Ekstrim, rawan koreksi besok. Kita cek dengan Star SRTG. Rotasi saham Saratoga. Oh, dia sudah naik tinggi ya. Jadi memang masuknya harusnya pas sangat ekstrim-ekstrimnya. Kita cek dengan VPA Weekly SR Saratoga. Ini wake off besarnya sepertinya sudah terjadi. Wake off. Jadi sebelah sana ya wake off besarnya. Ini dia masuk berjalan, dia berjalan siklusnya begini-begini aja nih. Mudah-mudahan dia tidak memenuhi low, high, low, high. Mungkin sampai 2000-an, mudah-mudahan. Volumenya bagus, weekly-nya, tapi masih bisa bertambah sampai hari Jumat. Kita lihat VPA SRTG. Desember itu tanggal 14 itu masuknya Bapak Ibu. Jadi, di sini ya, double bottom. Jadi di sini masuknya. Nah, sekarang sudah naik, sudah rawan koreksi, dia potensial buying climax, rawan koreksi karena ini juga ada uptrust juga. Jadi kalau turun ya dia bisa mengambil zona 1775. Mudah-mudahan dia turun, naik lagi ke atas. Ya, ini kan channel turun, naik ke atas. Yang bisa dilakukan sekarang stop loss-nya dinaikkan di swing low ini. Low, high, low, high. Nanti dia high low lagi, high lagi, pindahkan lagi. Jadi stop loss naikkan untuk Saratoga. Volumenya sangat besar, potensial buying climax, potensial juga besok untuk turun. Yang mau mengamankan profit, jual 50% di 2000 sekian ini. Itu ya, lihat foreign flow, SRTG.
Kita lihat foreign flow untuk Saratoga dengan perintah PIF SRTG. Hari ini Saratoga cukup besar. Oke, kalau kita lihat ini mulai September ini asingnya distribusi sahamnya turun. Ini ada bottoming Bapak Ibu ya. Jadi selling climax, auto recent secondary test. Nah, di sini dia ekstrim ya. Ya, di sebelah sana ada demand zone-nya pakai weekly kalau nggak salah. Oke, naik low high. Jadi di sini saatnya ekstrim tanggal 14 itu di sini kalau nggak salah kita buy, dia naik ke atas. Ya, hari ini asingnya besar 31,27. Paling besar sampai bulan Juni ya, kalau kita lihat 31 miliar ini harus dicek asingnya dominan atau tidak. Oke, punya Pak Sandiaga Uno nih. Oke ya, Bapak Ibu, sini sudah golden cross, dia mungkin menguat, jadi asingnya kalau masuk dia menjadi penorong, besok kalau pullback ya kita tunggulah di 1775, 1710 untuk nambah barang. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya adalah Adaro. Adaro ini gimana ya? Adaro ini sebagian saya lihat orang-orang yang belinya di bawah 1.700 atau 1.800 sudah profit taking sebagian ya, nggak apa-apa juga. Saya sendirinya kayaknya ada di gap untuk profit taking ya. Dia bulan 12 ada, bulan 1 ada, berarti bulan 11-nya tidak ada nih. Kita cek dengan Speedo Adaro. Udah dividen, habis dividen, profit taking kan enak ya, dapat dividennya dapat, sell on strength-nya dapat gitu. STM Gate besok rawan koreksi, kita cek dengan Speedo Star Adaro. Rotasi saham Adaro. Kalau di daily speedometernya sudah ekstrim, dia sudah masuk ke zona grid ya. Tapi energinya melemah nih. Dia melesat kuat nih, rawan koreksi. Kalau kita lihat dari speedometernya aja, VPA weekly Adaro. Nanti ada gap yang perlu ditutup ini. Ya, di sini gapnya. Sini gapnya yang besar ini ya. Nggak tahu nih akan tertutup atau enggak. Tapi targetnya nggak salah di sinilah. Oke. Low, high, hello, high. Ya, dia sudah memberikan second chance to buy ya. Ini the best time for buying untuk weekly. Dia sudah turun hari minggu ini untuk naik ke atas ya. Jadi volumenya masih bisa naik sampai hari Jumat. Sampai besok lah, karena Jumat libur. Oke. Ini akumulasi nih Bapak Ibu ya. Ini marking down ya. Marking down, akumulasi. Ini marking up. Nah, targetnya lihat di daily. Mudah-mudahan dapat nih. VPA, Adaro. Karena ada gap di situ. Nggak kelihatan. Ini ya. Ini ada nih. Udah ditutup. Seperti sini lah ada gap ya. Ini sudah ditutup. Ini volatilitasnya tinggi sekali. Gimana ya? Udah break ke atas. Saya yakin nih banyak yang profit taking. Tapi volumenya besar. Nggak kelihatan di sini Bapak Ibu. Harus lihat pakai inilah. Di sini kalau nggak salah ini ya. Targetnya saya mungkin profit takingnya ada di sini. Stop loss sekarang naikkan. Kalau sampai saya dapat, sisanya nanti let profit run nih. Mudah-mudahan ke atas. Ini ada gap di sebelah sini. Nggak kelihatan di daily-nya. Ya, berarti stop loss aja dinaikkan. Sekarang stop loss di mana naikkan ini? Ya, ada swing low. Jadi stop loss-nya di sini nih, 2000 di bawah 2000. Oke, stop loss. Nanti kalau dia turun lagi, pullback lagi, naikkan lagi stop loss-nya. Oke, lihat profit analisa karena kalau lihat struktur wake up-nya bagaimana? Ini mungkin marking down, ini akumulasi, ini the best time for buying, ini second chance to buy, ini marking up. Sekarang sudah marking up. Kalau mau masuk tunggu pullback atau stop loss dinaikkan. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow dengan perintah PIF Adaro. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Adaro, Bapak Ibu. Adaro ini kelihatan bottoming. Di sini sudah golden cross. Volumenya meningkat dalam seminggu terakhir. Asingnya masuk 67,6 miliar hari ini. Dalam 5 hari ada 356 miliar net buy. Dalam 20 hari sudah net buy. Ya, karena 20 hari sudah 437 miliar. Tapi dalam 60 hari masih ada sisa net sales 91,9 miliar. Dan sosial ada 2 triliun. Jadi dari Juni asingnya keluar terus. Ini bottoming di awal Januari ini. Jadi besok Bapak Ibu, ini stop lossnya di bawah sini. Mungkin dia kalau mau buy on weakness, ya kalau dia test supportnya,
Karena volatilitas meningkat, dia bisa aja di 2100, ada 2040 ya, atau 2000 dia turun lagi sampai sini mungkin untuk naik ya. Jadi kalau sudah trennya sudah berubah ini, masalahnya tren dari sini sampai ke sana sudah berubah. Dan profit run aja, yang mau profit taking ya pasanglah di mungkin berapa nih? Maaf, profit takingnya di 2430, 2520. Ah itu jual sell on strength-nya di situ ya pakai ini. Saya juga jual sell on strength pakai ini. Kalau mau sell on strength besok misalnya di sini 10 lot, ini 20 lot, ini 30 lot misalnya. Piramida aja terbalik untuk sell on strength. Baik, Bapak Ibu, itu saja saya rasa untuk after market close hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah ucap ya, kadang-kadang saya berpikir lain, yang saya ucapkan lain, ya begitu maklumlah ya. Silahkan Bapak Ibu practice make perfect, lakukan analisa sendiri. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.